Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan masih berkaitan dengan psikologis ya. Tapi kali ini pembahasannya bicara mengenai mood atau emosi yang dikaitkan dengan naik turun di antara dua kutub yang berbeda. Wow, itu apa sih namanya? Itu adalah bipolar. Nah, akhir-akhir ini Besti, pembahasan ini menjadi trending topik dan di mana-mana orang membahas mengenai hal tersebut. Bipolar. Nah, mendingan dibanding kamu bingung dan kepo, langsung aja deh like, subscribe, and share untuk membahas lebih lanjut bersama saya. Oke, terima kasih. Langsung pembahasannya ya. Kita lihat dulu guys, sebelum membahas lebih lanjut beberapa berita berikut ini. Apa sih sebenarnya istilah bipolar itu sendiri? Nah, aku kasih penjelasan ya buat kamu. Bipolar disorder atau yang dikenal juga dengan gangguan bipolar adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang ekstrim. Orang yang mengalami bisa berubah perasaan tiba-tiba dari yang sangat bahagia menjadi sangat sedih sampai kehilangan harapan atau keinginan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, jika ia mengalami bahagia, maka ia akan sangat bersemangat dan penuh gairah. Kondisi perbedaan jiwa ini yang swingnya begitu drastis menyebabkan resiko dalam membina hubungan pribadi. Rendahnya motivasi, produktivitas tempat kerjanya juga naik turun. Dan bahkan lebih buruknya adalah sampai memiliki keinginan bunuh diri loh. Besti, data WHO tahun 2017 sebanyak 45 juta orang di dunia ini menderita penyakit ini. Umumnya muncul pada akhir masa remaja atau awal dewasa. Setidaknya setengah dari keseluruhan kasus gangguan bipolar adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Sedangkan di Indonesia, menurut sebuah jurnal tahun 2020, penyakit bipolar paling sering terjadi di usia 26 tahun dan 35 tahun. Paling banyak diderita oleh pasien perempuan loh guys, sebesar 60% dan laki-laki sebesar 40%. Lalu, gejala bipolar itu seperti apa? Seseorang yang terkena gangguan bipolar akan mengalami perasaan emosional yang hebat sekali yang terjadi suatu periode tertentu atau dikenal dengan episode mood. Ada dua jenis episode tersebut. Pertama adalah manik atau mania, yang kedua adalah hipomania. Dua jenis episode yang berbeda tapi memiliki gejala yang sama. Mania lebih parah dari hipomania dan menyebabkan masalah yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari. Beberapa gejalanya adalah biasanya orangnya terlalu berbahagia, berenergi dan bersemangat nih Besti. Sangat sensitif dan mudah tersinggung. Kurang tidur atau merasa tidak butuh tidur yang lama. Berbicara sangat cepat dan mengubah topik pembicaraan dari satu topik ke topik lainnya. Merasa seperti pikiran mereka berpacu. Kemudian berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus. Tidak jarang membuat keputusan yang buruk. Nah, sekarang kita masuk dengan episode depresi. Episode depresi termasuk ciri-ciri gangguan bipolar yang cukup parah membuat orang tersebut sulit menjalankan kehidupan sehari-harinya. Gejalanya nih, sangat sedih sekali, khawatir, hampa dan putus asa. Kehilangan ketertarikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, makannya lebih sedikit, sering ngantuk dan malas. Terlalu sadar diri dan minder, sulit berkonsentrasi. Ada pemikiran untuk bunuh diri loh guys. Kemudian berbagai macam jenis gangguan bipolar. Pertama, gangguan bipolar 1. Pada gangguan bipolar tipe ini, setidaknya mengalami satu atau lebih episode mania yang dapat didahului atau diikuti oleh episode
hipomania atau depresi. Yang kedua, gangguan bipolar 2. Pada tipe ini setidaknya mengalami satu episode depresi dan atau hipomania, namun tidak pernah mengalami episode mania. Yang ketiga, gangguan siklotimia didefinisikan sebagai periode gejala hipomania dan depresi yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun, 1 tahun untuk anak dan remaja. Gejala bipolar ini lebih ringan daripada tipe 1 dan tipe 2. Nah, sekarang Besti, bipolar itu sangat berkaitan sama mood atau perasaan. Disimpannya di jantung. Makanya penting banget untuk bisa dikelola perasaan dengan baik. Kita perlu banget untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Itu menjadi persoalan tersendiri. Makanya kalau kamu udah menemukan ciri-ciri seperti itu di atas, segera untuk bisa menghubungi ke psikolog ya, untuk dapat penanganan lebih lanjut. Jangan dibiarkan agar bisa mendapatkan treatment yang tepat. Oke? Janji sama saya, jangan diam aja. Ingat loh, aku udah sampein kalau kamu berani bercerita, speak up apa yang kamu rasakan, itu bukan berarti kamu lemah loh. Ingat ya, itu berarti kamu berani dan kuat untuk menyelesaikan persoalan kamu dengan mendapatkan penanganan secara profesional. Oke? Langsung kemana? Ke Poppy Psikolog. Langsung akses ke sana untuk mendapatkan treatment psikolog dari kami di sana. Dan juga follow Instagram Poppy Amalia. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja, bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.